Otomatis manusia ya semenjak mulai mengenal bahasa, maka manusia lebih banyak menggunakan pendengarannya. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada di seluruh alam semesta, baik skala maupun niskala. Bertemu kembali dengan saya Hyang Weldo, pengelola channel khusus yang mengupas persoalan kehidupan, kendirian, keagamaan, ketuhanan, dan kenyataan dalam tataran spiritualitas yang logis, sistematik, dan ilmiah. Konten yang kali ini ingin kita angkat adalah merupakan bagian kedua dari konten sebelumnya yang mengupas persoalan mengenal jati diri sebagai jalan untuk mengenal Tuhan yang sebenarnya. Banyak persoalan tentang hubungan vertikal antara manusia dengan diri dan Tuhan yang sebenarnya yang masih menjadi misteri. Perbincangan demi perbincangan yang diupayakan oleh komunitas-komunitas manusia tertentu dalam kajian dan dialognya tentang diri dan kenyataan Tuhan seringkali tanpa disadari masih berujung pada keterjebakan ke dalam konsepsi dan pemahaman dualitas bahasa. Karena berkat adanya kuasa pikiran dengan kecerdasan intelektualnya yang semakin mendalam dan meluas dalam menguasai seluruh ilmu pengetahuan termasuk pengetahuan spiritual, sehingga membuat pikiranmu semakin cerdas dan cerdik dalam melakukan penjajahannya terhadap dirimu yang sebenarnya. Yang membuat dirimu semakin tidak berkutik terperangkap dalam penjara perbudakan yang sedang dilakukan. Maka semenjak itulah, oleh karena itu, Adam diturunkan. Sahabat-sahabat kalau kita baca di kitab suci, agar Adam diturunkan dari itu tidak terjadi. Marilah kita ikuti konten dengan tema mengenal diri sejati ini, padahal hingga selesai agar tidak terjadi gagal dari surga adalah karena kemampuan dia berbahasa. Kita bisa melihat dari anak-anak. Anak-anak kecil yang baru saja dilahirkan, ketika mereka belum mampu berbahasa, itu di dalam otak kita ini, ya, manusia tuh memiliki 3 macam otak. Otak reptil, otak mamalia lama, dan otak mamalia baru. Nah, di otak mamalia baru ini merupakan bentuk evolusi yang tertinggi dari pertumbuhan otak. Otak mamalia baru ini terpisah menjadi 2 hemisfer. Itu yang disebut dengan otak kanan dan otak kiri. Otak kiri ini berhubungan erat dengan pendengaran. Pendengaran itu adalah panca indera yang mampu mendengar suara dari luar. Nah, apa yang ada di dalam pendengaran kita ini juga punya hubungan ke dalam hati dan pikiran. Dia dihubungkan oleh satu cuping yang namanya lobus temporalis. Nah, lobus temporalis ini merupakan pendengaran yang mampu mendengar ke dalam. Ya. Dia mampu mendengar ke dalam. Kalau telinga itu mampu mendengar keluar. Begitu pula di otak kanan kita ada yang namanya lobus occipital. Itu berkaitan erat dengan mata. Maka occipital itu adalah penglihatan. Jadi occipital dan mata itu sama-sama penglihatan. Hanya bedanya yang satu melihat keluar, yang satu melihat ke dalam, ke alam metafisika. Juga ada lobus yang namanya lobus parietal. Itu berkaitan dengan seluruh perasaan. Nah, bedanya dengan rasa yang di luar dengan yang rasa di dalam hanya di sana. Nah, pada tingkat anak-anak di mana lobus temporalnya belum terpengaruh oleh bahasa, maka kemampuan temporal anak-anak itu masih mampu mendengar suara gaib.
penglihatan oksipital maupun parietalnya itu mampu melihat hal-hal yang bersifat metafisika. Gitu. Ya, hal-hal yang bersifat metafisika. Mbah iki spesial, Mbah. Oh iya. Iya. Jadi hal-hal yang metafisika. Jadi hal-hal yang bersifat metafisika. Coba seorang anak ketika dia belum memahami bahasa, orang anak itu mampu melihat pisang dan gambaran tentang pisang itu jelas dalam pikirannya. Dia mampu, andai kata seorang anak itu mampu menggambar, maka gambarnya bisa persis. Itu berkat oksipitalnya. Nah, manakala seorang anak mulai mengenal bahasa, oh ini ternyata namanya pisang. Maka ketika dia minta sama orang tuanya pisang, mah tolong tokon aku pisang. Dia hanya cukup mengucapkan pisang dan nggak perlu lagi membayangkan pisang. Pikiran itu ada pikiran verbal, ada pikiran visual, dan ada pikiran sensual. Nah, ketika dia mampu mengucapkan benda ini secara verbal, maka kecerdasan visualnya menjadi tidak berfungsi. Kemudian oksipitalnya maupun parietalnya menjadi tidak berfungsi. Karena mereka tidak lagi berfungsi, maka mengalami penyusutan. Bisa menjadi disfungsional. Nah, ketika terjadi penyusutan terhadap oksipital dan parietal, maka kemampuan bergaul dengan makhluk-makhluk metafisika itu menjadi lenyap. Itulah sebabnya kenapa Adam diturunkan. Mereka tidak lagi bisa bergaul dengan manusia langit. Cuma kata-kata diturunkan dalam kitab sucinya orang Islam itu berbeda dengan kata-kata diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan dari langit. Bahasanya di sana kan anzalna, nazalna, ya kan? Makanya turunnya Al-Quran disebut nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Ya. Sedangkan di dalam kitab suci disebutkan Adam diturunkan bukan dari langit. Karena bahasa yang di sana tertulis adalah ihbitu. Yahbitu, artinya diturunkan. Seringkali diartikan diturunkan dari bumi yang lebih tinggi ke bumi yang rendah. Kepada diturunkan dari gunung ke salah. Sebetulnya yang dimaksud adalah diturunkan martabatnya. Jadi semenjak Adam itu diturunkan martabatnya. Semenjak Adam tidak lagi mampu melihat hal-hal yang metafisika. Semuanya menjadi terbatas. Ini yang kemudian disebut sebagai, dalam ajaran Kristen disebut sebagai dosa warisan. Artinya apa? Kita juga mengalami akibat yang sama. Sebagaimana apa yang dialami oleh Adam ketika dia mulai mengenal bahasa. Kita pun juga tidak mampu lagi bergaul dengan makhluk-makhluk metafisika. Nah, dikarenakan sarana-sarana yang sebetulnya sudah dipersiapkan oleh alam untuk kebutuhan itu tidak berfungsi lagi. Karena asiknya kita menggunakan bahasa, sehingga pikiran kita, yang pikiran verbal kita, ini lebih banyak bekerja ketimbang pikiran visual maupun pikiran sensual.
Nah, manusia terus-menerus berpikir dengan kata-kata. Dan berkata-kata, berkomunikasi dengan kata-kata. Ini yang membuat otak kirinya yang bersifat temporal tadi juga mengalami kemunduran. Telinganya lebih banyak berpengaruh ketimbang temporalisnya. Sehingga manusia tidak lagi mampu memahami langit. Padahal kalau kita mampu berdialog dengan makhluk langit dengan bahasa langit, nah bahasa langit dengan bahasa bumi itu beda. Kalau kitab suci pernah dikatakan bahwa kitab sucinya orang apa? Itu asal mulanya dari langit. Yang kemudian diturunkan gitu kan. Tapi maksudnya sampean tahu. Asal mulanya ya. Asal mulanya yang disebut Quran itu bukan tulisan. Yang disebut Quran itu asal mulanya adalah kenyataan. Itu yang kemudian disebut dengan langit. Itu yang disebut dengan lauh mahfuz. Artinya orang Jawa nyebut apa? Tulis tanpa papan. Kitab teles. Nah, jadi bukan tulisan tapi kenyataan. Yang bisa dibaca juga itu ya? Iya, bisa dibaca, semuanya bisa dibaca. Nah, tapi manakala kenyataan-kenyataan itu yang dialami oleh Rasul, yang kemudian harus disampaikan kepada makhluk-makhluk bumi, maka ketika kebutuhan untuk menyampaikan ini otomatis kan menyampaikannya ke dalam kata-kata, ke dalam bahasa. Maka semenjak itulah Quran menjadi tulisan. Ketika Quran itu menjadi tulisan, itulah yang disebut dengan nazalna, anzalna, nuzulul, turun, diturunkan. Diturunkan dari kenyataan menjadi bahasa tulis. Nah, ketika kenyataan turun menjadi bahasa tulis, nah, permasalahannya nggak gampang. Membaca Al-Quran tuh nggak gampang, karena yang kita baca adalah melulu hanya huruf, konsep. Di sana membutuhkan pengertian-pengertian, pengetahuan-pengetahuan. Dan seringkali manusia hanya mampu menduga-duga apa yang dibacanya. Padahal tulisan tadi untuk menulis semua yang ada di dalam kenyataan itu nggak gampang. Seperti yang Hyang katakan bahwa sebagai satu contoh di sini, ini katakanlah ini sebagai kenyataan. Ini kenyataan. Ini yang disebut langit. Yang disebut langit itu bukan langit sana ya. Langit itu artinya kenyataan. Sedangkan bumi itu adalah yang nampak, sing ketok. Nah, kenyataan ini, dalam kenyataan ini semua hadir secara serempak. Ya kan? Sampai ini satu persatu hadir di depan saya serentak ada. Tidak muncul satu-satu. Dul, enggak gitu. Semuanya serentak ada. Bahkan tembok-tembok ini muncul serentak ada. Enggak satu persatu muncul. Ya kan? Serentak. Secara visual semuanya serentak. Tapi manakala kita ingin menyampaikannya dalam bahasa verbal, bisa kita menyampaikannya secara serentak? Enggak bisa. Ketika kita ingin mengucapkannya, ya harus satu-satu dipilih. Dan ketika mengucapkan harus dipilih yang mana dulu ini. Hah? Iya. Dari mana kita mau cerita? Dari sana ke sana atau dari sana ke sana? Muhammad mungkin menceritakannya dari sana ke sana. Yesus menceritakannya dari sana ke sana. Buddha menceritakannya dari sana ke sana. Ada yang menceritakan dari sini ke sana. Berbeda angle-nya saja.
berbeda dari sudut mana dimulai dan di sudut mana berakhir. Semua yang diceritakan pada kenyataan yang sama. Hanya pemilihan, sistematikanya yang berbeda, bahasanya yang berbeda, zamannya yang berbeda, kemampuan berpikir umatnya yang berbeda-beda. Itu yang melahirkan kitab suci menjadi berbeda. Maka kalau kita ingin memahami kitab suci, jangan berhenti pada kitab suci. Kembali pada sumbernya. Apa sumbernya? Ya kenyataan itu sendiri. Kalau kita sudah mampu mencapai kenyataan, oh alah, manjingnya sing diceritakno Yesus iki teko kono. Oh sing diceritakno Buddha iki teko kono. Ya sebetulnya enggak jauh beda. Hanya cara ceritanya, angle ceritanya yang berbeda-beda. Tapi kita ngomong kayak gitu sulit sama orang-orang yang dibatasi oleh pikirannya. Wong Hyang kalau ngomong, Wildo ki kurang ngajar. Ngajari agama kok dicampur-campur. Orang-orang ilmu pengetahuan menyebutnya sinkretisme. Ngerti sinkretisme? Artinya agama dicampur-campur. Oh, kamu kok agama dicampur-campur, Hindu, Kristen, Buddha. Tidak, kalau kita melihat dari luar ya kayaknya dicampur-campur. Ya, tapi kalau kita melihat dari dalam, ya nggak ada yang dicampur. Satu contoh gini, orang Jawa makan apa? Beras. Orang Papua makan telo, sagu ya? Sagu. Orang Ambon makan sagu. Orang Papua makan telo. Orang Madura makan jagung. Orang Barat makan roti atau apa gitu? Gandum. Jadi masing-masing bangsa makan berbeda-beda. Tapi esensinya sama nggak? Sama, karbohidrat. Nah kalau kita makan jadi satu nih, gandum, jagung, telo. Nah, apa ini campur-campur? Ya kalau kita melihat dari luar ya campur-campur. Bentuknya beda, namanya beda. Tapi esensinya sama-sama karbohidrat. Kalau kita melihat dari dalam. Maka Hindu, Kristen, Islam, Buddha itu sama. Kalau kita mampu melihat dari dalam. Kalau kita melihatnya dari luar, ya berbeda-beda. Dan kita sering terjebak oleh penampilan yang di luar. Kemampuan melihat ke dalam ini tidak pernah mereka upayakan, gitu. Nah, jadi yang membuat manusia terpuruk itu akibat tidak lagi menggunakan atau memfungsikan otak kanannya. Maka yang dilakukan Hyang di sini adalah bagaimana mengaktifkan kembali otak kanan, juga otak kiri yang kemudian disinkronisasikan. Nah, kalau kita mampu mensinkronisasikan keduanya akan melahirkan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Ini loh hebatnya otak manusia, hebatnya saraf manusia di sana. Semakin kita gunakan, maka semakin dia akan menjadi. Orang-orang barat, para saintis tidak tahu akan hal ini. Dan mereka tidak mampu mengembangkannya. Karena mereka sudah membatasi tidak mungkin manusia. Mereka nggak percaya dengan adanya makhluk gaib sebagaimana Tuhan. Nggak ketok moto jadi ini. Mereka tidak lagi mengembangkan. Wes percuma jadi buat apa? Itu mitos. Maka di sini harus kita kembangkan lagi itu. Semua lobus kita aktifkan. Sementara orang-orang barat lebih banyak menggunakan otak kirinya, para saintis, karena mereka ketika mengungkapkan ke dalam bahasa-bahasa tulis, ke dalam bahasa-bahasa verbal. Maka kita mengaktifkan kembali otak kanan, ya mungkin sampean sudah lihat di konten Hyang,
Otak kiri itu kayak petani, otak kanan kayak sawah. Ya. Petani, sawah. Yang dilakukan petani itu sedikit. Yang dilakukan petani kan apa? Cuma nandur, misalnya nandur biji tuh. Sedikit kan? Itu yang disebut dengan 12%. Tapi otak kanan mengerjakannya 88%. Dari mulai menumbuhkan sampai berbuah. Ini yang dipahami, yang dikatakan oleh Tuhan dengan yang pertama otak kiri yang mengatakan kun. Otak kanan payakune. Kun. Nah, otak kiri gampang nyebut kun. Tapi kalau otak kiri nggak punya koneksi dengan otak kanan, ya gak ono payakune rek. Kun tok gak ono payakune. Sama dengan petani paling seneng deh apa mengkoleksi segala macam benih, tapi gak duwe sawah. Hah? Gak duwe sawah, ya gak jadi apa-apa. Wong cuma kun tok. Begitu pula sawah, kalau nggak ada petaninya, sing tukul apa kira-kira? Ya nggak jelas. Orang-orang jadab itu otak kanannya aktif, tapi otak kirinya tidak aktif. Sehingga ketika dia melihat mengalami sing aneh-aneh, gak iso ngomong apa-apa, otak kiri ini gak aktif. Wong sing iso cerita ke otak kiri, yang bisa bercerita itu otak kiri. Oleh karena itu, otak kiri pun harus kita beri wawasan yang luas. Otak kanan pun juga harus kita kembangkan. Pengalaman dan wawasan, keduanya saling harus disinkronisasi. Sebagaimana mensinkronkan petani dengan sawah. Jadi kalau petani ketemu sawah, kemungkinan tumbuh apa saja, iso. Kun fayakune iki kune ono payakune. Opo ae lah. Di sinilah akan muncul tanaman-tanaman baru. Ya. Akan muncul kreativitas baru sing luar biasa. Manusia bisa menciptakan manusia. Kok bisa begitu? Iya, wong Tuhan memfasilitasi semuanya kok. Yang membuat kita gagal ataupun berhasil bukan Tuhan. Kalau kita berhasil, apa Tuhan yang membuat kita berhasil? Kalau kita gagal, apa Tuhan yang membuat kita gagal? Enggak. Wong Tuhan ngomong, segalanya sudah aku lengkapi. Semua yang aku ciptakan sudah dengan ketentuan yang bulat, sempurna. Mari ngono aku gak melakukan apapun. Jadi aku gak bekerja sama sekali kata Tuhan. Nek Tuhan kerja terus-terusan lah, gak berkuasa lah. Hah? Loh kalau ada seorang pawang hujan di Mandalika mampu membuat hujan, ya jangan heran. Memang semua sudah ada ketentuannya. Sama seperti kita kalau mau bikin televisi, yo rangkai komponen-komponen yang saling berinteraksi dengan baik. Kalau mereka mengikuti ketentuan-ketentuan itu, maka terjadilah ketentuan itu. Di sini Tuhan sudah nggak ikut campur tangan. Sudah ada hukum, sudah ada ketentuan. Otomatis. Jadi nggak usah ribut. Pawangnya gua ono sing ono jine, ono sing ngene, ono sing kafir. Melebihi Tuhan. Wah. Iya. Sampai-sampai Neno Warisman nangis-nangis, ya gak terkabul. Ya. Itu bukan masalah Tuhan mengabulkan atau tidak, itu sudah di luar urusan Tuhan. Tuhan harus gak kerja maneh. Tuhan itu bukan pencipta, dia cukup mengatakan kun. Nah,
Semua berjalan, Pak Yakun. Semua potensi ada. Jadi gak usah saling mengatakan, wah itu musyrik apa paling jin iku sing ono wong jin dhewe apa dapet menungso gak iso apa-apa. Kok dibantu ambek jin. Jadi semua potensi sudah ada dalam otak kita. Tinggal tergantung bagaimana kita mengelola dan mengenalinya dengan baik. Dan semua kemungkinan bisa terjadi kalau kita tahu bagaimana mengelolanya. Itu. Wah, luar biasa. Kita dalam ada ilmu pengetahuan yang berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan ini. Itu yang disebut dengan neuroplastisitas. Itu banyak berbicara tentang kemungkinan yang ajaib dari neuron. Iya. Keajaiban neuron ini sampai membuat dokter yang ahli di bedah saraf sampai menganggap bahwa kita nggak perlu Tuhan lagi. Kita sudah bisa jadi Tuhan. Kita bisa menciptakan apa saja. Semua kemungkinan ada di sini. Sampai sakmono. Tapi para neuron ini juga nggak tahu di mana kelemahannya. Ya, jadi kita nggak perlu khawatir. Biarin orang-orang yang nggak percaya dengan itu ya terhenti di sana dan kita bisa mengembangkannya lebih jauh. Ya, kalau sampai ingin mampu masuk ke wilayah alam metafisika, jelas ada alatnya. Ada alatnya. Gak bisa kalau sampai mengatakan Tuhan ada di dalam diri kita, Tuhan ada di dalam diri setiap apapun. Ya sama dengan air ada di dalam botol. Tapi botol kan bukan air. Ya kan? Tuhan ada di dalam diri kita. Ya, tapi dirimu kan bukan Tuhan. Apa botol dengan air itu sama? Ya beda. Jadi Tuhan dengan kita tuh beda. Yang disebut Tuhan ada di dalam dirimu. Siapa dirimu? Ya botol. Botol ini entitas yang sama sekali berbeda. Dia tidak berasal dari air. Kalau dia ngaku sebagai air atau bagian dari air, keliru. Manusia juga seperti itu ya. Hah? Manusia juga seperti itu. Lah iya. Karena yang disebut manusia itu botol. Bukan airnya. Bukan airnya. Yang disebut jati diri itulah baru airnya. Makanya kita dianjurkan untuk mengenali jati dirimu. Tapi jati dirimu itu bukan air. Jati dirimu adalah partikel kecil dari bagian dari air itu sendiri. Kalau air ini adalah merupakan satuan dari atom-atom, maka jati diri kita adalah atom-atom tadi. Bukan satuannya ini, hanya butiran atom-atom. Itu jati diri kita. Bukan airnya. Airnya ini yang disebut Tuhan. Kita ini atom-atom, partikel-partikel terkecil dari air. Sedangkan botol ini bukan partikel Tuhan, bukan partikel-partikel Tuhan. Botol ini yang disebut ego. Ego kita itu yang menjadi botol, yang membuat kita tidak mengenal Tuhan, yang membuat kita terpisah dari Tuhan itu ego kita, ya botol ini. Lalu dari mana ego ini? Ego ini bukan ciptaan Tuhan. Ego ini tercipta dari pikiran kita sendiri. Jadi yang menciptakan diri kita ya kita sendiri. Yang sering mengaku sebagai aku. Dia tercipta oleh pikiran kita sendiri, oleh keyakinan kita sendiri, oleh kecerdasan kita sendiri. Ya. Kecerdasan seperti yang katakan tadi, kecerdasan kita itu luar biasa. Saking luar biasanya dia mampu menciptakan kecerdasan lain.
Itu yang disebut dengan kecerdasan artifisial. Bahkan kecerdasan ciptaan manusia itu lebih cerdas daripada pikirannya. Nah, contohnya laptop, ya, kalkulator, ya kan? Kalkulator bisa ngitung lebih cepat, lebih jelimet ketimbang pikiran kita. Lebih cerdas enggak? Lebih cerdas. Ciptaannya ya. Maka manusia ini diciptakan oleh kecerdasan ciptaan. Oleh karena itu yang disebut manusia itu sama sekali ilusi, tidak ada di mata Tuhan, nggak ada. Karena dia itu bukan bagian dari Tuhan. Yang disebut bagian dari Tuhan itu ya ruh. Sedangkan manusia tidak sadar sebagai ruh. Jadi salah kalau kita mengakui bahwa di dalam diri kita adalah Tuhan, berarti kita nggak jauh dari Tuhan. Salah. Justru kamu tuh memenjarakan Tuhan. Maka untuk menemui Tuhan itu gampang. Karena yang membuat kita terpisah dari Tuhan adalah ego, botol. Ya. Ibarat nih botol ya. Sedangkan Tuhan tuh ibaratnya lautan. Nah, botol-botol itu tingkerumbul no lautan. Agar air yang di dalam menyatu dengan air yang di luar ya apa caranya? Ya dihancurkan botolnya. Ketika dihancurkan, kita tuh sudah berada di tengah-tengah Tuhan, hanya dibatasi oleh ini. Iya kan? Sampai ibaratnya di tengah lautan, tapi dibungkus sampai botol-botol. Nggak bisa campur. Jadi untuk menemui Tuhan, ya hancurkan ini bungkusan ini. Sadari bahwa kita ini bukan botol.